Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobby Yulianto. Oke men, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas tentang si Iroli Sevilla Plus ini. Kemarin sudah sempat kita review untuk mekanisme, fitur-fitur dan juga spek yang ada pada video yang satu ini, dan hari ini tentunya tidak lengkap kalau tidak kita bongkar men. Dan hari ini akan langsung kita lakukan pembongkaran untuk si Iroli Sevilla ini, dan akan kita lihat nih secara total apa aja sih upgradean si Iroli Sevilla Plus ini jika kita bandingkan dengan si Iroli Sevilla Carbon. Dan pertama-tama di sini pada bagian handle dia udah di-upgrade. Nah, ini yang upgradean pertamanya nih. Dia udah menggunakan tipe one piece handle. Dan untuk knobnya dia menggunakan tipe flat bar, dan untuk knobnya ini non adjustment. Jadi di sini tuh dia menggunakan sistem klem, jadi nggak bisa dibongkar pasang. Sebenarnya kalau ini di-upgrade menjadi sebuah knob yang bisa dibongkar pasang, tentunya akan memberikan nilai plus yang jauh lebih baik, karena tidak semua angler itu pasti suka menggunakan tipe flat bar kayak gini, ataupun ada juga yang sebagian angler yang suka glamor, jadi knobnya ini digonta-ganti dengan menggunakan flat bar dan segala macam. Tapi nggak usah takut, karena untuk sekarang ini untuk masalah handle itu udah ada sih jual spare partnya. Aksesoris handle-nya itu ada banyak yang jual men, tinggal disesuaikan aja dengan keinginan kalian. Oke, lanjut lagi, kita akan buka di bagian spoolnya lagi untuk reel ini. Pada bagian tutup spool ini udah ada karet seal-nya ini men, tuh. Kemudian untuk spoolnya ini dia disupport dengan dua buah ball bearing support. Di bagian sini ada satu, dan di bagian dasar untuk drag sistemnya juga ada satu. Nah, ini dia. Kemudian akan kita hitung nih untuk ukuran support spoolnya ini. Dia menggunakan ukuran di, sebentar ya. Ini kenapa dia nggak mau zero terus ini? Oh, ada nyangkut. Pantesan. Oke. Di size 4 kali 7. 472 untuk ukuran ball bearing supportnya, dan ini merupakan salah satu update terbaru dari Iroli untuk Sevilla Plus ini. Jadi dia menggunakan dua buah ball bearing support untuk mensupport bagian spoolnya ini men. Nah, jadi untuk spoolnya ini pasti akan jadi lebih balance, terutama dalam sisi perputarannya nanti. Kemudian untuk bagian drag system juga di sini ada upgradean dari Iroli, di mana untuk upgrade-nya itu di bagian key washer dan juga dishwasher-nya di sini dia sudah menggunakan bahan stainless steel. Ini sudah tidak bereaksi terhadap magnet lagi, dan kemudian di bagian drag washer-nya juga di-upgrade. Jadi di sini untuk yang lama sih memang dia udah menggunakan karbon, seingat saya. Tapi di sini dia di-upgrade lagi menggunakan untuk karbonnya ini yang standar satu, dan untuk karbon yang premium dia menggunakan dua. Nah, jadi untuk karbonnya ini yang dua ini udah bagus men. Dan ini masih standar yang satu ini. Tuh. Nah, ini merupakan salah satu upgrade-annya lagi dari Iroli Sevilla ke Sevilla Plus ini. Kemudian di bagian clicker, dia menggunakan clicker dengan tipe SW atau Advanced Drag Clicker. Clicker wire-nya ini juga dia menggunakan bahan yang tebal, stainless steel ini. Harusnya ini kuat men. Makanya dia menekan ke bagian housing clickernya ini keras banget, dan suaranya itu garing banget. Saya rasa sih untuk bagian clicker wire-nya ini akan awet sih dalam pemakaian. Tuh. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di bagian dalam rotor untuk nutnya ini udah ada seal. Ini ada satu seal men. Nah, kemudian di bagian line roller di sini juga ada upgrade nih dari Iroli. Jadi untuk line rollernya ini untuk bahan sih dia sama, dia menggunakan bahan stainless steel pada bagian line rollernya. Upgrade-nya itu ada pada bagian ball bearing. Jadi untuk line roller si Sevilla Plus ini dia menggunakan dua buah ball bearing support, nggak nanggung-nanggung lagi di sini. Kalau yang lama itu satu, seingat saya. Dan kemudian di sini akan saya hitung untuk ball bearing supportnya ini dia memiliki ukuran di 5 kali 8 kali 2,5 untuk ukuran ball bearingnya. Kemudian kita akan lanjut lagi. Nah, kemudian di bagian spring guide dia menggunakan bahan ABS, masih belum di-upgrade dari Iroli, dan untuk pernya dia menggunakan per keong. Tapi untuk spring guide-nya nggak masalah lah. Yang pertama itu kalian jangan terlalu sering menggunakan sistem automatic bell arm-nya.
Tapi kalau seandainya spring guide-nya ini rusak, tenang aja. Untuk pergantian spare part itu lengkap dari Iroli. Jadi untuk si Sevia Plus ini, dia punya spare part ready stock, lengkap semua. Sangat-sangat super duper lengkap. Jadi nggak usah takut kalau terjadi kerusakan pada reel Sevia kalian, mamen. Nah di sini di bagian cover one way dia udah penuh. Ini kayak gini, jadi dia nggak bolong lagi. Nah biasanya kalau yang pakai switch one way kayak gini, dia ada bolongan di bagian sini yang fungsinya itu bolongan itu untuk space nanti di bagian one way-nya untuk neken pernya itu. Jadi dia pasti ada bolongan. Tapi kalau ini dia udah menggunakan full fix. Ditambah di bagian bawah juga dia udah diisi dengan seal. Ini ada karetnya. Nah, ini akan membuatnya lebih kedap sih terhadap air. Paling resiko air tuh masuk dari sini. Tapi gampang banget bisa kita kali nanti, mamen, dengan menggunakan grease. Oke, kita akan buka di bagian gearbox. Side plate-nya langsung kita cabut. Nah, untuk penangkapan dalamnya seperti ini, mamen. Nah, jadi di sini sistem pada bagian main shaft itu dikunci pada bagian belakang. Jadi di sini akan memberikan fondasi dudukannya lebih bagus hingga nanti main shaftnya ini akan jadi lebih presisi. Ketimbang untuk skrupnya ini ada di depan dan masuknya dikit, pasti dia untuk dudukannya ini akan ada celah sedikit. Tapi kalau dia udah panjang kayak gini sih udah mantep ini. Tuh, ini saya goyang-goyang untuk main shaftnya di bagian ini terlihat tidak terlalu ada pergerakan, presisi, mamen. Untuk main shaft saya akan cabut, kemudian kita akan lihat kondisi grease di dalam. Untuk grease di sini belum terlalu banyak, masih terbilang cukup sedikit, tapi nanti akan kita berikan grease secara manual. Jadi untuk salah satu fungsi pengecekan awal untuk reel ini adalah untuk melihat kondisi grease yang ada di dalamnya. Jadi di sini untuk grease-nya ini akan kita tambahkan nanti, akan kita regrease ulang sesuai dengan keinginan kita, mamen. Kemudian di bagian one way system jangan lupa nih. Per. Ini bahaya banget pernya ini, mamen. Kita akan cabut. Nah, untuk one way sistemnya ini terdiri dari beberapa part. Ini ada babysitter, ada ball bearing, kemudian ada ini apa namanya? Washer satu. Kemudian one way clutch. Ada ball bearing lagi di bagian bawah dan ada pinion gear. Dan di sini untuk ball bearingnya akan saya cek apakah dia presisi di sini. Di sini nggak presisi untuk ball bearing. Ini murni berfungsi sebagai spacer aja. Tuh, ini nggak presisi. Dan untuk kekuatan pada pinion gear itu tetap akan bertumpu kepada ball bearing yang besar yang ada pada bagian atas ini, mamen. Oke, mamen. Jadi sekarang untuk reel Iroli Sevia Plus ini udah dalam keadaan terbongkar semua dan akan kita cek satu persatu untuk spare part penyusun dari reel Iroli Sevia ini. Pertama-tama pada bagian bodi untuk reel ini udah dirubah menggunakan bahan nilon. Dimana untuk Sevia yang lama, Sevia SW ataupun Sevia Carbon itu menggunakan bahan grafit. Dan di sini dia menggunakan bahan nilon, udah ada perubahan. Dan untuk perbedaan bahan nilon dan juga bahan grafit kemarin udah saya jabarkan pada video sebelumnya. Dan di sini untuk Sevia yang lama nih. Nah, ini ada Sevia SW untuk bodi Sevia SW. Dan untuk perbedaannya bisa kalian lihat di bagian bodinya ini. Dia kayak bahan plastik di sini ya. Kalau di sini dia menggunakan bahan grafit, dia hitam. Tetapi walaupun dia menggunakan bahan seperti ini, bukan berarti dia nggak kuat, mamen. Ini juga kuat karena ia untuk plastiknya udah dicampur dengan zat kimia tertentu yang membuat dia juga menjadi lebih kokoh. Jadi kalau ditanya ini untuk kekuatannya bagusan mana? Saya rasa sih 11-12 lah untuk bagusnya. Dan untuk masalah bobot, tidak ada perbedaan sih untuk si nilon ataupun bahan karbon grafit seperti ini. Jadi di sini kalau saya timbang nih, saya balikin aja kayak gini ya, biar kelihatan, mamen. Tempatnya nggak cukup. Nih. Ini untuk yang bahan nilon di 32 gram dan ini untuk yang bahan karbon grafit. Itu ada di sama 32 gram juga, mamen. Jadi pada dasarnya untuk bahan grafit ataupun bahan nilon dia mempunyai bobot yang sama. Nah, cuman saya kurang tahu nih untuk si Sevia Carbon SW. Untuk si Sevia Carbon, itu untuk bahan bodinya itu apakah akan lebih ringan dari bahan nilon ini? Saya kurang tahu, tapi kalau saya lihat sih untuk si Sevia Carbon juga kemarin kita timbang untuk beratnya itu ada di 200-an gram juga.
Dan saya rasa akan sama juga sih, nggak bakalan jauh selisihnya. Tipis aja, cuma sepersekian gram paling kalau ada mamen. Dan kemudian kita lanjut lagi di bagian rotor. Untuk reel ini juga dia menggunakan bahan nilon di sini. Dan di sini untuk tingkat kekakuannya udah sangat baik sekali. Untuk sebuah bahan non metal ini udah sangat top banget mamen. Dan kita lanjut lagi di bagian main shaftnya. Di sini udah di-upgrade dari Iroli. Untuk main shaftnya dia sudah menggunakan bahan stainless steel. Ini sudah tidak bereaksi terhadap magnet lagi. Mantap ini mamen. Berarti dari segi kekuatan dan juga ketahanan terhadap korosi ini udah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Sevilla SW ataupun Sevilla Carbon. Karena untuk Sevilla SW dan Carbon itu masih menggunakan bahan metal yang di chrome. Kita lanjut di bagian pinion gear. Untuk pinion gearnya di sini dia menggunakan bahan brass seperti biasanya, dan untuk ukurannya dia memiliki ukuran diameter itu ada di 6,92, untuk panjangnya itu ada di 35 mm, dan untuk ketebalan gigi-giginya ini itu ada di kurang lebih 1,36 mm. Kemudian di bagian one way system dia menggunakan one way standar yang ada 6 roller bearing pada bagian dalamnya. Kemudian untuk ukuran one way nya ini dia ada di 10,26 innernya, kemudian untuk outernya 16,83, dan untuk tebal housing metalnya ini di 5,54 mm. Dan di sini terlihat memang dia lebih slim. Untuk housingnya ini umum sih biasa. Yang digunakan itu menggunakan housing yang berukuran 6,8. Kalau dia 5 lebih. Kemudian kita lanjut lagi. Untuk pinion gearnya dia disupport dengan 2 buah ball bearing support. Nah ini ada satu dan ini ada satu. Tapi yang berfungsi itu hanya satu untuk sebagai supportnya. Yang satu ini dia berfungsi sebagai washer. Karena dia kayak spacer gitu. Dia enggak presisi di tengah. Tapi enggak masalah. It's no problemo mamen. Dan akan kita ukur juga untuk ukuran ball bearingnya ini ada di size 7 kali 14 kali 4. Yang satunya ini yang sebelah bawah. Kita akan lihat apakah sama. 7, 14, 4. Sama mamen untuk ukurannya. Nah kemudian di bagian main gear untuk Iroli Sevilla Plus ini dia menggunakan standar drive gear. Dimana untuk asnya menggunakan bahan stainless steel. Untuk main gearnya menggunakan bahan zinc, dan untuk bagian idle gearnya juga dia menggunakan bahan zinc. Dan di sini kalau saya bandingkan nih, ini untuk Sevilla SW. Nah, secara ukuran sama, mamen, tidak ada perbedaan untuk ukurannya. Hanya untuk bahannya ini mungkin lebih mengkilat sih Sevilla A+. Tapi saya rasa akan sama aja untuk untuk bahannya ini. Cuman beda di warna aja. Ini sedikit lebih mengkilat dan ini sedikit lebih gelap untuk warnanya mamen. Dan sekarang akan langsung saya ukur untuk ukurannya nih. Dia memiliki ukuran di panjang asnya 26,95 mm, diameter as sebelah kanan 6,97, sebelah kiri 7,96. Untuk lebar drive gearnya, main gearnya ada di 27,57 mm. Untuk tebal gigi 1,90. Idle gearnya mempunyai diameter di 11,6, dan untuk tebal gigi idle-nya ada di 1,55 mm. Kemudian di bagian oscillating gear di sini juga dia menggunakan bahan standar zinc, dan untuk ukurannya dia memiliki diameter di 17,50 mm, dan untuk tebalnya di 2,53 mm. Untuk oscillating gearnya ini dia duduk pada bagian asnya tanpa disupport dengan ball bearing support, tetapi di sini dia udah ada satu buah skrup untuk menahan agar si oscillating gearnya ini selalu ada pada tempatnya. Dan di sini kalau saya kunci padat di bagian skrup ini untuk oscillating gear masih bisa berputar dengan lancar, aman ini. Di bagian oscillating slider di sini dia menggunakan bahan zinc juga. Dan untuk oscillating slidernya ini dia bergerak dengan disupport oleh satu buah slider shaft yang ada pada bagian bawah, dan juga satu buah slider guard yang ada pada bagian atas. Jadi dengan dua support ini akan membuat oscillating slidernya ini bergerak akan jauh lebih presisi. Kemudian di bagian drive gear ini udah disupport dengan dua buah ball bearing support, dan akan saya hitung juga di sini untuk ball bearing support sebelah kanan itu ada di ukuran 7 kali 11 kali 3. Kemudian untuk yang sebelah kiri itu ada di size 8 kali 14 kali 4.
Nah, kemudian kita akan hitung nih untuk jumlah ball bearing pada reel ini, karena ini masih sangat misteri banget, karena tidak ada keterangan spek ball bearing yang saya temukan pada reel ini. Atau mungkin ada, cuman saya kelewatan, saya nggak tahu deh gimana. Kalau saya cek-cek sih, tidak ada untuk keterangan ball bearingnya, jadi akan langsung kita hitung aja. Yang pertama itu dia mempunyai 2 buah ball bearing pada bagian spool supportnya. Kemudian kita lanjutkan lagi di bagian ini. Line roller ada 2, udah 4. Kemudian di bagian pinion ini disupport dengan 2 juga, jadi udah 6. Kemudian di bagian kiri dan kanan drive gearnya ada juga jadi 8. Jadi terbilang untuk ball bearing pada reel ini sangat banyak banget untuk sebuah reel yang di harga 200-an ribu. Ada 8 plus 1 ball bearing, dimana plus satunya itu ada pada bagian one way sistemnya. Dan untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet untuk reel ini, kita akan cek ya satu persatu. Nah, ini pada bagian as handle ini masih bereaksi keras terhadap magnet, ini aman. Kemudian klikernya ini aman, ini bereaksi lemah terhadap magnet. Jadi kalau untuk bahan stainless steel itu juga yang bereaksi keras, bereaksi lemah terhadap magnet itu juga termasuk salah satu karakter dari bahan stainless steel. Kemudian pada bagian seluruh skrup pada reel ini semua masih bereaksi keras terhadap magnet, mamen. Tuh, bereaksi keras terhadap magnet semua. Kemudian seluruh ball bearing bereaksi keras terhadap magnet. Kemudian untuk rotor washernya ini aman. Di bagian washer untuk one way sistemnya ini malahan aman ini. Saya kirain tadi bereaksi keras terhadap magnet. Kemudian one way dan one way clutch pasti bereaksi keras terhadap magnet. Kemudian selain daripada itu, per di bagian spring guide bereaksi keras terhadap magnet. Bel automaticnya masih bereaksi keras terhadap magnet. Pin pada one way clutch. Nah, pin pada bagian tuas one way. Dan yang lain udah tidak bereaksi keras terhadap magnet sih. Jadi di sini termasuk untuk reel ini bisa dibilang sayangnya pada bagian ini aja ya, pada bagian skrupnya itu dia masih bereaksi keras terhadap magnet, mamen. Kalau seandainya dia pakai skrup yang udah stainless steel, pasti akan jauh lebih baik dan bisa dikategorikan sebuah reel yang minim terhadap reaksi magnet ini. Paling buat teman-teman semua yang memilih Sevilla A+ ini, kalian bisa lumasi dulu di bagian lobang-lobang untuk skrup dengan grease, baru kalian pasang skrupnya. Dan kalau bisa skrupnya juga agak dilumasi dengan grease agar bagian skrupnya itu tidak cepat karat nanti, terutama kalau kalian pakai untuk mancing di spot salt water. Udah aman sih harusnya. Dan tinggal perawatan aja, perawatan itu tetap dijaga, maka untuk performance dan juga kondisi dari spare partnya pasti akan tetap terjaga juga, mamen, dan akan selalu memberikan performance yang maksimal di setiap kalian pergi memancing. Oke? Jadi kurang lebih seperti inilah untuk reviewnya kali ini. Untuk upgradean pada reel Iroli Sevilla A+ ini terbilang cukup banyak sekali, dan tadi udah saya kasih jabarkan satu persatu bagian-bagian mana upgradeannya. Kemarin juga udah saya jabarkan. Dan kemudian tetap di range harga 250 hingga ke 300.000, reel ini tetap menjadi salah satu rekomendasi terbaik buat teman-teman semua. Yang pasti sih untuk rekomendasi terbaiknya, karena untuk reel ini memang di bagian-bagian vitalnya kecuali skrupnya itu udah menggunakan bahan stainless steel full, jadi udah terbilang sangat aman sekali untuk bermain di kelas saltwater. Kemudian selain daripada itu, untuk spare part, penjualan spare part pada reel Iroli Sevilla ini juga terbilang sangat lengkap sekali, luar biasa lengkap. Bahkan kalian beli peritilan spare partnya itu kalian bisa bikin jadi satu reel utuh, mamen, saking lengkapnya. Dan selain daripada itu, ya paling agak disayangkan di bagian skrupnya lah sih, kalau saya menilai di sini. Oke, tapi it's okay, nggak masalah. Yang penting balik lagi perawatannya. Oke, mamen. Jadi sampai di sini lah untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu saya share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.